Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat BMC. Kita akan melanjutkan lagi untuk mereview dari dua buah pusaka, yang mana video yang pertama kita sudah membahasnya di episode yang lalu. Nah, di sini Sobat, kita akan melanjutkan lagi untuk mereview di pusaka yang kedua. Nah, ini adalah salah satu dari koleksi pribadi saya sebenarnya, yang sudah sangat lama sekali saya dapatkan. Nah, ini adalah perwujudan dari pusakanya. Nah, saya mendapatkan waktu itu sudah dalam keadaan bersih seperti ini Sobat. Sudah dalam keadaan bersih warangkanya, dan juga untuk dibilangnya ini pun juga sudah dalam keadaan diwarangi oleh rekan saya. Dan ini saya dapatkan waktu itu dari teman saya di situ Bondo. Nah, ini waktu itu saya ingat. Jadi saya memahari dari beliau itu dua buah pusaka. Jadi waktu itu sebelum saya bermain ke tempat teman saya waktu itu di Mojokerto, itu saya menunjukkan, bos, waktu itu saya memanggilkan seperti bos, saya dapat pusaka seperti ini. Dilihat sama beliau, oh, ini pusaka bagus ini, tapi ada lagi nih, yang satunya lagi seperti ini, katanya. Wah, ini lebih bagus lagi, katanya gitu. Kenapa nggak diambil keduanya? Apa diambil keduanya, saya gitu. Ya kalau memang harus diambil keduanya, ini loh, dua-duanya ini bagus, katanya gitu. Oh gitu ya. Akhirnya terus gini, terus saya inisiatif beberapa hari, kalau nggak salah berapa hari ya, dari saya memahari yang ini dulu, terus yang kedua akhirnya terus saya ambil sekalian. Udah, yang itu saya ambil sekalian. Gus, waktu itu saya menyebutnya seperti itu. Akhirnya saya berhasil memahari kedua-duanya. Akhirnya hanya saja untuk yang pusaka yang kedua Sobat, itu sudah termahar ke salah seorang kolektor di Lampung. Nah, tinggal yang ini. Jadi saya mendapatkan dari beliau itu dua, yang satu sudah termahar, tinggal yang satu ini. Ini belum pernah saya review ini Sobat. Saya suka waktu itu, saya melihatnya waktu itu dari warangkanya. Warangkanya sangat bagus banget, glowing, bersih. Di foto waktu itu ditunjukkan ke saya itu sangat menyenangkan sekali. Dan waktu itu bilahnya pun juga seperti itu, karena sudah diwarangi, akhirnya jadi kelihatannya itu sangat menyenangkan banget gitu. Bagus banget gitu loh. Coba kita akan melihatnya ini. Nah, ini Sobat, ini adalah wujud dari bilahnya. Nah, kalau panjenengan melihat di sini, memang pamornya itu dia menyenangkan, ngebior. Pamornya penuh, banyak sekali. Nah, itulah kenapa saya kalau untuk ini adalah masuk di pamor Pedaringan Kebak. Tapi jika ada yang punya pendapat lain Mas, itu pamornya Wosputah, silakan. Wosputah ataupun Pedaringan Kebak itu hampir sama untuk di filosofi tuanya, yaitu untuk kerejekian Sobat. Nah, Wosputah itu adalah beras tumpah ruah. Jadi diibaratkan adalah beras itu menunjukkan kemakmuran, kerejekian. Jadi rezekinya itu sampai turah-turah, sampai berlebih-berlebih gitu loh. Disimbolkan dengan beras yang tumpah atau Wosputah, itu seperti itu. Nah, kalau untuk Pedaringan Kebak, Pedaringan itu adalah tempatnya beras, dan kebak itu berarti penuh. Nah, tempatnya beras yang penuh, berarti diharapkan pemilik pusaka gitu dalam doanya, dalam ikhtiarnya itu menjadi pribadi yang kaya raya, berkecukupan, cukup sandang dan juga cukup pangan, tidak kekurangan harta benda. Nah, seperti itu. Filosofinya hampir sama, yaitu padahal kerejekian. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa yang di video beberapa waktu yang lalu yang saya buat untuk di ini bilahnya Sobat, ini adalah look Sinandi. Nah, ini looknya Sinandi. Kalau panjenengan melihat, nah, ada semacam kayak belok-belok, bengkok, nah seperti ini. Nah, hanya bisa kita lihat dalam posisi miring seperti ini Sobat. Nah, seperti ini. Ini adalah salah satu keunikan tersendiri dari koleksi saya ini Sobat. Untuk di pamornya yang paling dominan ini adalah pamor Pedaringan Kebak kalau menurut saya. Lalu ada lagi pamor di bagian pejetan atau di bagian belumbangan sini. Dia bulatan seperti ini, kayak seperti air yang dihantam dengan ini loh, dengan batu, dia akan membentuk sebuah gelombang. Nah, seperti ini. Ini adalah namanya pamor Telogo Membeleng atau Telogo Membeng. Nah, seperti ini. Ini pun juga sama seperti itu.
Nah, di bagian gandiknya ini dia ada pamor di bagian tengah-tengahnya, pertemuan antara gandik dan juga pesi. Ini adalah pamor rojo temenang. Nah, sangat menyenangkan sekali ini sobat. Nah, ini adalah barometer bagi saya. Kalau saya itu seperti ini dalam memilih sebuah pusaka. Barometernya adalah pusaka tersebut pamornya masih bagus gitu. Kalau untuk saya loh ya, karena ada dari beberapa sobat semuanya itu dari teman-teman saya itu pamor itu nggak begitu penting kalau saya Mas Tony. Yang penting adalah dari bilah ininya, bilah besinya katanya gitu. Oh ya 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 ya. Karena memang apa ya, kriteria dari setiap orang itu karena memang berbeda-beda. Kalau saya itu lebih kepada pamornya dulu. Jadi kesan pertamanya dulu. Karena apa? Karena yang saya nikmati itu adalah keindahan dari pamornya, gitu loh. Nah, jadi saya waktu kalau memilih sebuah pusaka, saya akan memilih pamornya dulu. Pamornya bagus nggak gitu. Kalau bagus akan saya mahari. Kalau tidak bagus gitu, ya biasanya saya kesampingkan. Oh, ini pamornya kurang ini dengan saya. Sesuai kriteria saya itu nggak masuk. Itu seperti itu. Oke sobat, akan saya balik untuk kameranya biar panjenengan bisa melihat lebih detail dan juga lebih dekat tentang keindahan dari pusaka yang kita review untuk di video kita kali ini. Oke sobat WMC, ini adalah penampakan dari warangka sekaligus pusakanya. Nah, warangkanya seperti ini sobat. Warangkanya ini warangka nginden ini sobat. Warangkanya pun juga bagus dan ini gawannya. Jadi saya waktu itu mendapatkannya ini sudah dalam keadaan seperti ini warangkanya. Di warangkanya memang sudah bagus seperti ini. Kayaknya sama beliau itu sudah dalam keadaan diserviskan juga di sana. Nah, ini sangat menyenangkan sekali bagi para pecinta tosan aji itu biasanya gitu. Biasanya kalau saya loh ini, kalau saya sebelum saya menikmati dari pusakanya seperti apa itu, saya tidak tidak ujuk-ujuk, tidak buru-buru untuk membukanya. Saya nikmati dulu warangkanya. Karena apa? Karena warangka ini pun juga merupakan sebuah seni sobat. Nah, saya nikmati dulu warangkanya. Setelah itu baru saya loloskan pusaka dari warangkanya. Nah, setelah itu saya nikmati pusakanya. Nah, ini sobat, ini adalah pusaka yang akan kita review untuk di episode kita kali ini. Nah, ini saya dapatkan waktu itu dari salah seorang rekan tosan aji saya, bisa dikatakan juga waktu itu beliau yang mengajari saya tentang dunia tosan aji dari daerah Situbondo. Nah, ini tadi malam saya minyaki sobat. Nah, ini untuk saya ini masuknya di pamor Pedaringan Kebak, dan untuk di dapurnya ini masuk di dapur Tilam Upih karena ini ada tikel alis. Nah, ada tikel alis, gandiknya lugas, ada pejetan. Nah, cuma seperti itu saja untuk dirijikannya. Tilam Upih ini dalam terminologi Jawa sobat ini bermakna tikar yang terbuat dari anyaman daun untuk alas tidur dan diistilahkan untuk menunjukkan ketentraman keluarga atau rumah tangga. Oleh karena itu keris Tilam Upih ini dijadikan pusaka keluarga. Ini banyak dijadikan pusaka keluarga sobat yang diturunkan turun temurun dengan harapan agar anak keturunannya nanti ini hidup rumah tangganya ini senantiasa mendapatkan kebaikan, hidupnya mulia dan berkecukupan dalam hal kerejekian. Nah, harapan doanya itu seperti itu dalam filosofi dapur Tilam Upih. Kalau membahas lagi di bagian pamornya ini, nah ini di pamornya kalau untuk saya masuk di pamor Pedaringan Kebak sobat. Pedaringan Kebak ini memiliki arti wadah atau tempat beras yang terisi penuh, perlambang kesejahteraan dan juga kemakmuran hidup sang pemilik. Dalam kepercayaan masyarakat pecinta keris ini sobat, makna filosofi tersebut membuat pemilik pusaka dengan pamor Pedaringan Kebak akan senantiasa dianugerahi murah rezeki, hidup sejahtera dan berkecukupan atas karunia dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti itu. Itu adalah filosofi dari pamornya, pamor Pedaringan Kebak. Lalu kita melanjutkan lagi untuk di pamornya ini sobat. Nah, ini pamornya adalah telogo membang, seperti kayak air yang ada di telaga gitu, terus dikasih seperti kayak dilempar batu. Nah, dia akan membentuk sebuah gelombang. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah pamornya, pamor telogo membeng. Nah, bahkan
dari Telaga Membeng ini dia membentuk semacam kayak pamor ini sobat. Pamor apa yang buat tolak balak itu loh. Yang adanya cuma di bagian sor-soran juga ini. Ini ada kepalanya, lalu ini ada tangan dan juga ada kakinya. Bentar mau tak tunjukkan kepada panjenengan ini. Pamor apa? Kalau nggak salah pamor sirat atau pamor apa itu sobat. Nah, daripada salah, kita juga sudah lama sekali tidak membuka buku. Kita sudah lama tidak membuka buku. Nah, ini sebagai apa ya, langkah antisipasi jika di antara sobat semuanya ini ada yang ini. Nah, ini sobat. Nah, ini pamornya. Pamor Tunggul Wulung. Nah, seperti ini. Kayak apa ya? Kayak semacam kayak manusia. Nah, ini adalah Tunggul Wulung. Tunggul ini merupakan pamor tiban, bentuknya mirip gambar anak yang sangat sederhana, hanya kepala, tangan, dan kaki, dan menempati daerah Blumbangan. Tuahnya ini menolak berbagai macam penyakit dan tidak memilih, tetapi pemiliknya harus berperilaku baik dan tidak boleh menyeleweng. Nah, kalau kita melihat di sini sobat, ini adalah pamornya pamor Telaga Membeng. Tapi di bagian bawahnya ini dia membentuk seperti kayak ini tangan, kedua tangan, dan dua kaki. Seolah-olah Telaga Membeng ini adalah bagian kepalanya dari pamor Tunggul Wulung. Nah, ini adalah salah satu dari kenapa dulu saya memilihnya gitu. Memilih untuk memaharinya waktu itu. Nah, kalau di bagian sini, nah ini pun juga hampir mirip, ada semacam kayak tangan, dua tangan, dan juga kaki, ataupun juga ini seperti kayak X apa ya, pamor Kolocokro. Nah, coba kita akan melihat pamor Kolocokro. Nah, seperti ini sobat. Ini adalah pamor Kolocokro, seperti kayak huruf X. Tapi di sini saya tetap menyebutnya untuk di Telaga Membeng saja nih. Nah, ini adalah pamornya Telaga Membeng, artinya adalah danau atau telaga yang airnya tertahan atau tidak mengalir. Bentuknya menyerupai gelombang air. Nah, bentuknya seperti gelombang air, diawali dengan bulatan kecil. Nah, bulatan kecil lalu menyebar menjadi bulatan besar. Nah, seperti ini. Letaknya berada di Blumbangan atau pejetan keris. Tuahnya ini diyakini untuk menumpuk harta benda, memudahkan pemilik mencari rezeki, juga dipercaya membantu pemiliknya mengatasi sifat boros. Jadi pemiliknya itu tidak gampang boros. Nah, dipercaya juga untuk penumpukan harta benda. Nah, seperti itu sobat. Lalu kita akan melihat kalau ini untuk di gonjonya, ini adalah pamornya pamor Rojo Temenang. Nah, dia bentuknya di sini seperti ini, bulatan di bagian tengah. Bentuknya berupa bulatan berada di pertengahan gonjo dan pesi, mempunyai tuah yang baik karena dapat menyebabkan pemiliknya mempunyai wibawa besar dan punya pengaruh baik pada orang di sekitarnya. Nah, ini kalau saya boleh menyimpulkan, pusaka ini adalah pusaka yang mungkin waktu zaman dulu dipesan untuk kesejahteraan bagi pemegangnya, sekaligus ingin pemiliknya itu tadi dihormati orang-orang di sekitarnya. Nah, seperti itu, punya pengaruh baik di masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi selain dia itu hidupnya berkecukupan, murah sandang pangan, penuh dengan rezeki, nah itu pun juga ditunjang lagi dengan ingin hidupnya punya pengaruh baik bagi masyarakat. Nah, seperti itu. Filosofinya sangat-sangat indah sekali ini sobat. Nah, demikian tadi sobat, kita sudah mereview dari beberapa koleksi pusaka saya. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit menambah hiburan, pengetahuan, juga wawasan, khususnya bagi kalian para pecinta Tosana Aji pemula. Marilah kita bersama-sama ini mencintai, mengenal, merawat, dan juga melestarikan Tosana Aji Nusantara. Karena kalau bukan kita, ini siapa lagi? Karena kita adalah pewaris dari budaya ini. Apabila ada kesalahan dan juga ada kekurangan di dalam saya menyampaikan review ini tadi, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arahayu, arahayu, arahayu.